Sebenarnya partai hari ini menurut Kang Aldian dekat nggak sih dengan anak muda? Ada beberapa partai yang memang sudah mendekati kaula muda, ada juga yang memang partai yang hari ini menurut data yang saya dapatkan itu cenderung masih umur yang di atas 50 tahun. Gitu. Kalau saya rasa begini ya, anak muda itu penting sekali diberikan pendidikan politik dan pemahaman politik. Karena politik itu bagi saya adalah mempengaruhi segala aspek. Nah, dari kacamata partai, apakah penyambung antara partai dengan anak muda nih sebenarnya apa? Apakah dari kegiatan-kegiatan ataukah sosialisasi dari partai? Kalau anak muda itu cenderung lebih suka masih suka mencari identitasnya sendiri di luar rumah. Jadi pendekatannya bisa melalui secara kita ngopi bersama atau melakukan event-event yang memang itu kesukaannya mereka. Gitu. Jadi bukan saja di dalam partai kita berbicara politik dan konflik-konflik. Nah, itu yang menjadi barrier dari anak muda kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU, kembali lagi di podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Podcast KPU Kota Cirebon terkait dengan kepemiluan. Yang hari ini masih sama green design-nya terkait dengan penguatan kelembagaan dengan partai politik. Kali ini kita menyambangi partai politik PAN, Partai Amanat Nasional Kota Cirebon. Tema kita kali ini yaitu, sudahkah partai politik dengan anak muda itu dekat? Hari ini sangat luar biasa sekali narasumber kita, langsung Ketua DPD PAN Kota Cirebon, Kang Aldian Fauzan. Selamat sore Kang Aldian. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya menghadap ke kamera itu berarti. Boleh. Oke. Kang Aldian, Ya, selamat sore. Kesibukan nih, terima kasih sekali nih sudah mau menjadi narasumber kita nih, Kang Aldian. Oke, terima kasih juga telah hadir di rumah DPD PAN Kota Cirebon. Kang Aldian. Ya, siap. Kesibukan setelah pemilu dan pilkada dan setelah menjabat menjadi Ketua DPD PAN, apa saja? Oke, terima kasih sedulur KPU ya. Betul, sedulur KPU. KPU. Pertama, kesibukan setelah selesainya legislatif dengan eksekutif pasca pemilihan itu, tentu DPD PAN Kota Cirebon baru saja selesai musda. Musda yang terbaru. Musda se-Jawa Barat. Dan baru juga 2 minggu ke belakang terpilihlah saya menjadi Ketua DPD PAN Kota Cirebon atas hasil rembukan di setiap daerah atau di daerahnya masing-masing. Dan ya alhamdulillah saya pun baru selesai mendapatkan SK dari DPP. Berarti SK hari ini bisa diserahkan ke KPU juga nih? Oh, SK bisa, iya. Karena kita juga ada agenda pemutakhiran data partai politik nih. Betul. Setelah itu selesai darinya kita mendapatkan SK, tentu kita restrukturisasi. Karena menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu, ya partai politik berkewajiban untuk adanya kaderisasi politik untuk baik kepada kader, baik kepada masyarakat. Itu agenda yang terdekatnya berarti? Agenda yang terdekat. Nah, Kang Aldian, Siap. kaitan dengan tadi ya, pemilu dan pilkada. Menurut Kang Aldian, apa sih yang menyebabkan generasi muda hari ini itu dalam tanda kutip ilfil nih pada politik? Oke, saya kira begini, Kang Basri. Anak muda itu cenderung lebih ilfil terhadap partai politik karena ada beberapa subvariabel yang menyebabkan mereka ilfil. Salah satunya adalah mungkin pemikiran mereka itu di partai politik selalu banyak konflik. Yang kedua terlalu elitis dan eksklusif. Nah, untungnya Partai Amanat Nasional khususnya DPD PAN Kota Cirebon
kita meminimalisir hal-hal seperti itu gitu. Jadi kita juga ke depannya akan ada BM PAN dan Puan itu kita aktifkan. Isinya anak-anak muda semua. Nah, salah satu programnya adalah kita mau bikin pandel. Jadi PAN bermain padel. Oh, Begitu. Jadi itu khusus anak-anak muda. Bisa bermain padel, bisa bermain tenis atau olahraga lainnya. Itu khusus yang perempuan. berarti mengikuti perkembangan zaman ya. Oh, tentu Padahal ya. jelas. Nah, kaitan dengan hal itu. Sebelum tadi bicara tentang program dari PAN sendiri. Betul. Sebenarnya partai hari ini menurut Kang Aldian dekat nggak sih dengan anak muda? Ada beberapa partai yang memang sudah mendekati kaula muda, ada juga yang memang partai yang hari ini menurut data yang saya dapatkan itu cenderung masih umur yang di atas 50 tahun. Gitu. Nah, kaitan dengan hal itu. Apakah kemudian hari ini partai itu memang sedang berusaha dekat dengan anak muda? Karena anak mudanya memang posisinya kan apatis tadi ya? Betul. Ataukah memang itu hanya sekedar, ini mah anak muda harus diambil nih suaranya? Betul. Seperti itu. Kurang lebih gimana? Kalau saya rasa begini ya, anak muda itu penting sekali diberikan pendidikan politik dan pemahaman politik. Karena politik itu bagi saya adalah mempengaruhi segala aspek. Bisa contoh secara geopolitik, secara luar gitu. Bisa dibayangkan Selat Hormuz itu 20% jalur distribusi minyak dunia. Jika tidak melewati Selat Hormuz, maka dia harus mutar melalui Afrika. Itulah politik pentingnya di situ. Karena jika tidak Selat Hormuz kita tidak bisa masuk, bisa dilihat Singapura, Thailand, Vietnam dan sebagainya macamnya itu harga minyak sudah meningkat. Tetapi kondisinya untungnya di Indonesia itu minyak masih stuck, tidak naik dan juga tidak turun. Berarti artinya anak muda harus melek politik dong hari ini? Oh, harus sangat melek politik. Makanya di Partai Amanat Nasional DPD PAN Kota Cirebon itu hari ini hampir 80% semuanya adalah anak muda. Anak muda ya? Ya, anak muda yang berbagai macam karakteristiknya, mulai ada yang dari aktivis, dan sekarang kita banyak aktivis, banyak juga pengusaha yang ada di sini. Nah, kaitan dengan itu. Oke. Apakah hari ini memang keniscayaan anak muda memang malas dengan politik, ilfil dengan politik, ataukah memang ini gara-gara sistem partai yang salah yang kemudian bikin anak mudanya nggak mau nih berpolitik? Menurut saya partai politik tidak ada pendekatan kaderisasi terhadap anak muda yang tidak mengikuti zaman ya. Menurut saya seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan hari ini setidaknya anak muda apatis lah ya. Betul. Nah, dari kacamata partai, apakah penyambung antara partai dengan anak muda nih sebenarnya apa? Apakah dari kegiatan-kegiatan ataukah sosialisasi dari partai? Kalau anak muda itu cenderung lebih suka masih suka mencari identitasnya sendiri di luar rumah. Jadi pendekatannya bisa melalui secara kita ngopi bersama atau melakukan event-event yang memang itu kesukaannya mereka. Gitu. Jadi bukan saja di dalam partai kita berbicara politik dan konflik-konflik. Nah, itu yang menjadi barrier dari anak muda kepada. Nah, hari ini dengan digitalisasi, semua partai saya rasa menggunakan media sosial. Apakah ini salah satu cara tadi mendekatkan dengan anak muda, ataukah media sosial hanya sekedar pemenuhan kebutuhan digitalisasi? Oke, jadi kalau misalkan di Partai Amanat Nasional, khususnya di PD PAN Kota Cirebon, kita itu ada struktur bisa dikatakan divisi komunikasi antar eksternal. Itu yang bisa membuat kita pendekatan terhadap beberapa komunitas yang bisa kita kolaborasi strategis bersama dengan mereka. Hingga akhirnya tadi kembali lagi, kita di dalam politik bukan saja berbicara terus berpolitik, mungkin orang juga akan bosan. Betul. Gitu. Betul. Berarti memang hari ini tidak kemudian politik itu dijadikan udahlah kita bahas politik gitu ya. Tapi hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya memungkinkan tidak peluang mereka anak muda khususnya aktif dalam kepartaian, masuk ke dalam kaderisasi, ataukah mereka hanya sebagai simpatisan saja? Sangat memungkinkan. Jadi contohnya begini, saya itu masuk ke PAN di Kota Cirebon itu di tahun 2022. Berarti 2 tahun sebelum pemilu ya? 2 tahun sebelum pemilu, dan itu kondisinya saya masih kuliah
di semester 7 yang mana saya sudah selesai skripsi pada waktu itu. Tinggal menunggu sidang. Akhirnya saya memutuskan mengapa pentingnya masuk berpolitik. Dan akhirnya saya mencari partai yang tepat, nasionalis dan religius, yaitu hanya di Partai Amanat Nasional. Kenapa? Karena kepemimpinan bagi saya itu adalah bring the chaos into the light. Jadi membawa kekacauan menuju terang. Dan saya belajar berkader di Partai Amanat Nasional dari tahun 2022. Jadi memungkinkan sekali bagi anak muda masuk atau hanya menjadi partisipan gitu ya? Betul. Nah, hari ini kalau boleh refleksi, Ya. apakah yang perlu direfleksi dari partai politik terkait dengan tadi keilfilan anak muda nih? Supaya anak muda nggak ilfil terhadap partai lah. Oke. Salah satunya adalah mungkin bisa rebranding. PAN itu kan brandingnya adalah Partai Anak Muda dan memang isinya semua hampir anak muda. Gitu. Bisa mulai dari gaya komunikasi melalui media sosial tersebut, dari TikTok, dari Instagram dan sebagainya macamnya. Bisa juga yang kedua adalah membuat event-event kepemudaan, yang mana saya kira di Kota Cirebon mungkin PAN itu akan membuat satu event olahraga futsal se-Kota Cirebon, yang mana di situ adalah anak-anak SMA atau anak SMP kelas 9. Itu baru Iya. kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berarti. Jadi kita melakukan soft power. Soft power yang pendekatan doktrinisasi dengan pelan-pelan. Jadi pada prinsipnya anak muda harus melek politik dan partai politik juga tadi ya membuat agenda-agenda lain supaya anak muda tidak ilfil politik gitu kan. Betul. Nah, Kang Aldian, Siap. sebelum penutup saya minta sepatah dua kata lah dari Oke. Kang Aldian kepada sedulur KPU khususnya warga Kota Cirebon Oke. terkait dengan mereka melek politik dan menjadi politik cerdas. Silakan Kang Aldian. Siap. Terima kasih, selamat sore sedulur KPU. Saya mengucapkan pertama adalah terima kasih atas kunjungan dan silaturahminya, dan juga kita bisa melakukan podcast bersama. Yang kedua, saya memohon maaf apabila dalam penjamuan kurang bagus dan kurang layak terhadap semuanya. Yang ketiga, saya sampaikan kepada seluruh warga Kota Cirebon, jangan sampai tidak adanya rasa tidak ada partisipasi terhadap politik, karena satu suara itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan di Kota Cirebon. Jadi sedulur KPU semuanya, saya harap semuanya bisa menjadi orang-orang yang berpartisipasi terhadap politik dan pemilihan di tahun 2029. Terima kasih. Terima kasih Kang Aldian. Siap. Ini waktunya singkat tapi Oke. pembicaraan kita padat. Oke, Sukses dan semangat selalu, sukses selalu buat Kang Aldian ke depannya. terima kasih semuanya. Sedulur KPU, demikian kita bincang-bincang dengan Kang Aldian, Ketua DPD PAN Kota Cirebon. Berikutnya kita saksikan podcast dengan tema-tema yang menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.